subscribe ya teman-teman. Journey to the center of the earth. 4 tahun setelah kejadian di film pertama, Sean Anderson yang kini berusia 17 tahun terlihat sedang dikejar-kejar oleh polisi setelah ketahuan membobol fasilitas satelit terpencil. Dengan mengendarai motor trail 2 taknya, Sean mencoba menghindari kejaran polisi dengan masuk ke halaman rumah orang lain. Namun, karena lupa ngopling, Sean pun berakhir tercebur ke dalam kolam renang. Setelah Sean ditangkap, datanglah ayah tiri Sean yang bernama Hank. Untungnya, Hank kenal dengan polisi yang menangkap Sean, sehingga Sean pun dibebaskan. Ora cuma itu saja, pemilik rumah juga tidak mengajukan tuntutan, sehingga pembebasan Sean tidak perlu lagi ke kantor polisi. If it weren't for me, you'd be in juvie for the next 6 months. Rather do the time. Hank kemudian membawa Sean pulang, di mana ibunya yang bernama Elizabeth merasa tidak senang dengan kelakuan Sean setelah ditinggal oleh ayah kandungnya. Namun bukannya merenung, Sean malah semakin dablek, bahkan berani berkata nada tinggi terhadap ayah tirinya yaitu Hank. Sean! I didn't ask to be taken away from my old school and friends and be dragged all the way to Dayton. It's okay, Liz. No, it's not. Sean! Keesokan paginya, Hank menemui Sean di kamarnya yang sedang memecahkan sebuah kode sandi. Hank lalu menanyakan tentang apa yang Sean lakukan saat membobol fasilitas satelit tadi malam. Sean pun mengaku kalau dirinya mendapat sinyal sandi misterius yang diduga dari kakeknya yang hilang 2 tahun yang lalu. Namun karena sinyalnya lemah, ia pun pergi ke fasilitas satelit tadi malam untuk menangkap sinyal sandi misterius tersebut. Hank yang ingin menjadi ayah tiri yang baik, kemudian mengajukan dirinya untuk membantu Sean memecahkan sandi tersebut. Dan karena Hank ini pensiunan angkatan laut, ia pun dengan mudah merangkai kode-kode sandi dari kakeknya Sean, yang jika diartikan merujuk pada kalimat pulau misterius itu nyata. The island is... Are you serious? Setelah mengetahui hal itu, Sean pun langsung kegirangan sambil mengambil buku berjudul Pulau Misterius karya Jules Verne. Ora cuma itu saja, Sean dan Hank juga menemukan berbagai kode-kode lainnya yang mengarah ke 2 buku lainnya, yaitu buku Pulau Harta Karun dan The Journey Gulliver. Keduanya kemudian menjajarkan ketiga buku tersebut dan menemukan bahwa ketiga buku memiliki peta mentah yang berbeda di bagian halaman pertama. Meskipun orangnya botak seperti saya, Hank ternyata orang yang cerdas. Ia lalu menyusun ketiga peta itu dan meletakkan di bawah lampu. Ternyata jika ketiga peta itu disatukan, maka jadilah peta sebuah pulau lengkap dengan titik koordinatnya. Mengetahui kalau pulau misterius itu benar-benar nyata, Sean pun langsung berkemas untuk pergi ke sana, karena sudah pasti di sana ada kakeknya. Namun, Hank menolak dan menganggap kalau semua itu hanyalah mitos. Slow down, okay? Dude, I can afford to miss a couple of days. Besides, this is mysterious. I'm not letting you go on a rescue mission, certainly not by yourself, and whether you like it or not. Because I'm okay. Hank kemudian menemui Elizabeth dan curhat tentang Sean yang ingin pergi ke sebuah pulau. Bukannya melarang, Elizabeth malah menyuruh Hank untuk menemani Sean ke sana sekaligus liburan. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi Hank agar bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan Sean. And bond with him on some non-mysterious island like Hawaii. We're on the same page for more than 5 minutes. We were cracking that code upstairs. That was the first time. Keesokan paginya, Hank kembali menemui Sean di kamar dan menunjukkan 2 visa, yang artinya mereka akan pergi ke pulau tersebut. Hank dan Sean kemudian tiba di pulau dekat Hawaii. Mereka lalu mencoba menyewa kapal trip ke pulau misterius kepada seseorang. Namun, begitu melihat peta yang ditunjukkan Sean, orang itu pun langsung menolak. Bahkan saat Sean menaikkan harganya ke $1.000 sekalipun, orang itu pun tetap menolak. We'll pay you good money, $1,000. Only a fool trades his life for money. Mendengar kata $1.000, seorang bernama Gapato pun langsung mendekati Sean dan mengatakan kalau dirinya siap mengantarkan mereka ke pulau tersebut. Namun bukannya menggunakan kapal, melainkan menggunakan helikopter bobrok. Awalnya Sean agak ragu. Namun setelah melihat Putri Gapato yang juga akan ikut ke dalam trip, Sean pun akhirnya setuju. Setelah melihat lokasi yang akan mereka tuju, Putri Gapato bernama Kailani langsung menaikkan harganya menjadi $3.000. Meskipun begitu, Sean tetap setuju.
Make it 2,000. Do you take Visa? Here we go. Dan ya, mereka mulai terbang menuju ke pulau tersebut. Namun, di dalam perjalanan, Gabato mengungkapkan bahwa pulau yang dicari sebenarnya tidak pernah ada. Karena di sana hanya akan ada badai raksasa yang selalu muncul setiap harinya. Dan benar saja, saat mereka hampir sampai, muncullah badai berkategori tingkat 5. Sayangnya, karena jaraknya terlalu dekat, Gabato pun tidak sempat memutar baliknya sehingga tak lama, Sen kemudian terbangun dan mendapati kalau mereka mendarat di sebuah pulau. Dari situlah, Sen merasa senang karena pulau yang mereka pijak ini adalah pulau misterius yang dimaksud. Mereka kemudian mulai mengemasi barang-barang yang bisa digunakan. Di saat itu juga, Sen melihat sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua itu. Dan begitu sampai di ujung mulut gua, Ladies and gentlemen, I give you The mysterious. ya, sesuai dengan di bukunya, pulau ini memiliki hukum alam sendiri, di mana semua hewan besar berukuran kecil dan semua hewan kecil menjadi berukuran besar. Salah satunya seekor gajah yang ukurannya seukuran kucing lokal. Di saat itu juga mereka melihat orang obong-obong belarak dari kejauhan. Tak pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana. Di saat mereka melewati bebatuan berbentuk bulat, Hank ngidak batu itu tiba-tiba jeblos. Ternyata bebatuan ini bukannya batu asli, melainkan telur kadal. Dan benar saja, tepat di sebelah mereka melihat kadal jengking raksasa sedang tertidur pulas. Mereka pun berjalan secara hati-hati agar kadal itu tidak tangi. Namun tiba-tiba Run! tanpa pikir panjang, mereka pun langsung lari ke dalam hutan sambil dikejar-kejar oleh kadal jengking raksasa. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya terpojok. Namun, sebelum kadal itu mencaplok mereka, tiba-tiba blooded and attracted to heat. ya, sebuah glodok menghantam kadal tersebut dan membuatnya jatuh pingsan. Ternyata itu ulah dari kakeknya Sen bernama Alexander Anderson. Karena hari mulai sore, Anderson pun membawa mereka ke tempat tinggalnya. Tepatnya di sebuah gubuk besar di atas pohon. Di sana, Anderson menunjukkan sebuah radio rakitan yang sebelumnya ia gunakan untuk mengirim sandi ke Sean. Kailani pun menyarankan agar Alex mengirim bantuan melalui radio tersebut. Namun sayangnya, hal itu tidaklah mudah. Karena radio itu harus menyelaraskan terlebih dahulu dengan salah satu satelit yang hanya melintas di pulau ini setiap 2 minggu sekali. Yang artinya mereka bakal terjebak di pulau ini selama 2 minggu. Meskipun begitu, Anderson menenangkan mereka dan mengungkapkan bahwa besok pagi dirinya akan mengajak mereka jalan-jalan ke sebuah tempat yang bisa membuat mereka terkaget-kaget. So let's get some shut eye. It's a big day tomorrow. Keesokan paginya, Anderson memimpin kelompok itu menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, yaitu kota Atlantis yang hilang. Di sana, Anderson mengungkapkan bahwa pergeseran lempeng kerak bumi membuat kota Atlantis yang tadinya di bawah laut kini naik ke daratan. Namun, ini hanya bertahan 70 tahun saja dan untungnya masih ada 14 tahun lagi untuk berada di pulau ini sebelum tenggelam oleh pergeseran lempeng. Akan tetapi, Hank yang mampu membaca situasi merasa aneh, di mana ia menemukan kubangan air asin serta retakan bangunan di mana-mana. Dari situlah, Hank pun yakin bahwa waktu tenggelamnya kota ini bukan 14 tahun lagi, melainkan 4 hari lagi dari sekarang.
2-3 days max. Then what? Because I ain't no flotation device, man. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung panik karena tak ada jalan lain keluar dari pulau ini. Untung saja, Sean ingat tentang isi buku harta karun yang menunjukkan bahwa Kapten Nemo yang legendaris melabuhkan kapal selam Natulusnya di kota Atlantis sebelum akhirnya ia meninggal dan dimakamkan di kota ini. Dari situlah mereka menyadari kalau mereka bisa keluar dari pulau ini dengan menggunakan kapal selam tersebut. Dan untuk mencari di mana kapal itu berada, mereka pun pergi ke makam Kapten Nemo terlebih dahulu. Final resting place of Captain Nemo. Legend has it his crew buried in the Car Grotto. Tibanya di makam Kapten Nemo, Kailani yang tubuhnya ramping kemudian masuk ke dalam makam gua untuk mengambil buku jurnal milik Kapten Nemo. Setelah masuk lebih dalam, Kailani akhirnya menemukan buku tersebut. Namun tiba-tiba melalui buku itu, Anderson akhirnya menemukan lokasi kapal selamnya. Tepatnya di sebuah gua di tebing patung Poseidon. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke gua itu. Namun di tengah perjalanan, ujuk-ujuk terjadi gempa. Ternyata getaran itu berasal dari gunung berapi yang berisi jutaan ton emas yang akan meledak. Mengingat kalian butuh dana untuk kuliah, Gabato pun berencana untuk pergi ke gunung tersebut bersama Sen. Namun hal itu langsung ditolak oleh Hank karena mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Alhasil mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tebing Poseidon. Setelah berjalan cukup jauh, Hank mendapati kalau jalan yang harus mereka lalui terhalang oleh bukit terjal. Anderson yang sudah tahunan di pulau ini kemudian memiliki ide, yaitu menaiki lebah raksasa untuk terbang melewati bukit tersebut. Mereka kemudian menaiki 3 lebah raksasa dan terbang ke arah bukit tersebut. Namun begitu melewati bukit, ujuk-ujuk mereka dikejar oleh 3 burung emprit raksasa yang mencoba memasang lebah-lebah itu. Into the trees! They look so hungry! Some worms, aphids, and a white-throated needletail. Dalam aksi kejar-kejarannya, Anderson dan Hank sengaja terbang ke arah yang sama. Dan begitu hampir bertabrakan, keduanya langsung terbang ke atas hingga membuat burung emprit itu saling bertabrakan. Sementara itu, Kailani yang digondol oleh Sean terjatuh dari lebah. Untung saja, sebelum mencapai tanah, Sean berhasil menangkapnya dan menitipkan Kailani kepada Hank. Setelah itu, Sean pun kembali terbang untuk menjebak burung terakhir, di mana Sean berhasil menjebak burung tersebut ke sarang laba-laba sampai akhirnya I can't move it. All right, this could be serious. One. keesokan paginya mereka mendapati kalau saja air terus naik drastis. Hank pun menyimpulkan bahwa pulau ini akan tenggelam dalam hitungan jam bukan hari lagi. Di mana di saat itu juga Kailani mendapati kalau ayahnya telah hilang. Dari situlah Kailani sadar bahwa ayahnya pergi ke gunung demi mengambil emas yang nantinya akan digunakan sebagai biaya kuliah Kailani. Mereka pun kemudian membagi tugas. Anderson dan Kailani pergi menyusul Gabato, sedangkan Sean dan Hank pergi mencari kapal selamnya. Di sisi lain, Gabato tiba di kaki gunung, di mana di sana ia langsung menemukan bongkahan emas di dalam tanah. Sean dan Hank kemudian tiba di tebing Poseidon. Namun karena air lautnya terus naik beberapa meter, jadi posisi kapal selam itu pun berada di dalam air. Keduanya pun langsung menyiapkan bungkusan oksigen dan terjun ke laut menuju kapal selam. Sedangkan Anderson dan Kailani akhirnya menemukan Gabato yang sedang menggali emas besar. Kailani mengungkapkan bahwa dirinya tidak perlu kuliah. Yang terpenting mereka terus bersama. Mendengar hal itu, Gabato pun mengurungkan niatnya mengambil emas itu dan memutuskan untuk menyusul Hank.
Sean dan Hank akhirnya tiba di Nautilus. Namun di saat itu juga muncullah belut listrik raksasa. Untungnya keduanya berhasil masuk ke dalam Nautilus sebelum belut itu membrakot mereka berdua. Keduanya lalu pergi ke ruang kendali untuk menyalakan mesinnya. Tapi sayangnya mesinnya tidak mau menyala karena suplai baterainya telah habis. Sean pun hampir putus asa karena untuk menghidupkan baterai itu mereka harus membutuhkan listrik bertegangan ribuan watt. Namun di saat itu juga Hank memiliki ide gila, yaitu menggunakan belut listrik untuk menyalurkan tenaga ke baterai tersebut. Come on, show me that 1,000-watt smile. Sementara itu, Kailani, Gabato, dan Anderson akhirnya tiba di tebing Poseidon. Namun, mereka tak menemukan keduanya. Dan di situ juga, pulau mulai bergerak dan akan tenggelam dalam beberapa menit lagi. Sementara di atas, kondisi tebing mulai runtuh. Kailani, Gabato, dan Anderson pun terpaksa terjun ke lautan. Untung saja sebelum mereka tenggelam, Sean dan Hank berhasil mengangkut mereka ke dalam kapal. Hank kemudian meminta Gabato untuk mengemudikan kapal selamnya menjauh dari bahaya, sementara dirinya akan menembakkan torpedo ke bebatuan besar yang mulai runtuh. Enam bulan kemudian, Kailani kini sudah kuliah dan tinggal di dekat rumah Sean. Dan Gabato sudah menjadi orang yang sangat kaya setelah membuka open trip kapal selam Nautilus untuk para wisatawan. Kailani kemudian mengunjungi Sean pada hari ulang tahunnya. Saat mereka sedang merayakan, ujuk-ujuk Anderson muncul dengan sebuah buku sebagai hadiah ulang tahun Sean. Sean pun membukanya dan menemukan buku karya Jules Verne yang berjudul Dari Bumi ke Bulan. Dari situlah Sean memiliki pikiran untuk berpetualang ke bulan bersama keluarganya. Oh, honey, what could possibly go wrong? It's only the moon. Tamat ending yang melekodo.